Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PAI minggu keempat. Alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai di bab 2, yaitu tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Namun untuk pekan ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan, karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang pertama dalam urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya kitab Al-Quran. Jadi jika nanti anak-anak ditanyakan apa induknya kitab Al-Quran, maka jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah berisi tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Sekarang Ibu akan coba membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Anak-anak tolong simak dan dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini anak-anak, itu tadi adalah bacaan surat Al-Fatihah beserta artinya ya. Nih, apa saja sih pesan-pesan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah? Nih, pesan-pesan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah diantaranya yang pertama, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menyebutkan nama Allah dengan mengucapkan lafal basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam setiap memulai aktivitas kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian pesan yang kedua, yaitu kita harus senantiasa bersyukur atas segala karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya, dengan mengucapkan lafal hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pesan yang berikutnya, bahwa kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah selain Allah. Dan apabila kita sedang dalam kesulitan, maka kita harus mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 nih, Anda coba berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita semua bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dengan ibu bapak guru dan teman-teman anak-anak semuanya. Insya Allah doa anak yang soleh, yang ikhlas, yang baik akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang berikutnya, yaitu kita harus senantiasa berbuat benar dan berada di jalan yang
lurus ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, kemudian yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah. Itu yang harus kita contoh. Orang-orang yang dikasih oleh Allah itu orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan kita harus menjauhi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang seperti apa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Ya, itu. Nih, anak-anakku sayang, yang berikutnya, tadi setelah kita bahas bahwa setiap aktivitas kita sehari-hari harus dibiasakan dengan membacakan lafal apa sayang? Betul, lafal basmalah yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Contohnya, sebelum berangkat ke sekolah ucapkan basmalah. Sebelum mulai belajar ucapkan basmalah. Sebelum makan dan minum ucapkan basmalah. Sebelum tidur ucapkan juga basmalah, agar segala aktivitas yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, begitupun kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafal hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita makan ucapkan hamdalah, setelah kita belajar ucapkan hamdalah, setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi ucapkan hamdalah. Karena itu adalah salah satu contoh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku sayang, untuk pelajaran PAI hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan kembali belajar PAI di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.